Saat sarapan, tiba-tiba ibu mertua menunjuk wajahku dan berteriak. Kamu itu cuma parasit di sini. Lihat adik iparmu, dia sukses punya usaha sendiri tidak merepotkan suami sepertimu. Aku hanya diam, berdiri lalu berkata, oke bu kalau gitu, mulai bulan ini suruh dia yang bayar semuanya. Lalu aku pergi disusul oleh suamiku yang panik. Ibu mertua langsung syok dan berteriak. Bayar apa? Maksudmu apa itu semua? Dia tidak tahu. Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Suasana pagi di rumah itu terasa dingin meskipun matahari sudah mulai meninggi. Rifana sudah bangun sejak subuh, menyelesaikan semua pekerjaan rumah tangga yang seolah tidak pernah ada habisnya. Ia menyapu lantai, mencuci piring kotor bekas makan malam keluarga yang menumpuk, hingga menyiapkan sarapan hangat di meja makan. Tidak ada asisten rumah tangga di rumah ini karena Ibu Yani, mertuanya, selalu beralasan bahwa menantu yang baik harus bisa mengurus rumah sendiri. Rifana tidak pernah mengeluh. Ia melakukan semuanya dalam diam, berharap ketulusannya akan meluluhkan hati keras ibu mertuanya itu. Namun, harapan tinggal harapan. Semakin ia diam, semakin ia dianggap tidak ada harganya di mata mereka. Pagi itu, aroma nasi goreng spesial dan telur dadar menguar memenuhi ruang makan. Rifana menata piring dengan rapi, memastikan semuanya sempurna sebelum anggota keluarga lain turun. Tak lama kemudian, Fatma, adik iparnya, turun dari lantai 2 dengan wajah yang masih menyisakan kantuk namun senyumnya merekah lebar. Di tangannya, ia menenteng sebuah tas tangan baru yang terlihat mengkilap. Fatma berjalan melenggak-lenggok seolah sedang berada di panggung peragaan busana, lalu meletakkan tas itu tepat di tengah meja makan, menggeser piring kerupuk yang sudah disiapkan Rifana. Ibu Yani muncul dari kamarnya dengan wajah segar sehabis mandi. Matanya langsung tertuju pada tas yang diletakkan Fatma. Senyum wanita parubaya itu mengembang, sebuah senyum yang jarang sekali Rifana lihat ditujukan padanya. Ibu Yani segera duduk di kursi utamanya, mengelus tas tersebut dengan tatapan memuja. Ia memuji betapa pandainya Fatma memilih barang dan betapa suksesnya anak perempuannya itu dalam menjalankan bisnis online-nya. Fatma hanya tertawa kecil, menikmati pujian ibunya sambil melirik sinis ke arah Rifana yang sedang menuangkan air putih ke gelas Hamdan. Hamdan, suami Rifana, duduk dengan tenang sambil memainkan ponselnya. Ia tidak terlalu peduli dengan percakapan antara ibu dan adiknya. Baginya, selama ada makanan di meja dan tidak ada keributan yang melibatkan dirinya, maka pagi itu adalah pagi yang damai. Rifana mengambil tempat duduk di samping Hamdan, bersiap untuk menyantap sarapan yang ia buat sendiri. Namun, belum sempat sendok di tangannya menyentuh nasi, suara Ibu Yani memecah keheningan dengan nada yang tajam dan menusuk. Ibu Yani menunjuk wajah Rifana dengan telunjuknya, tatapannya penuh dengan penghinaan yang tidak lagi ditutup-tutupi. Wanita parubaya itu berteriak lantang, mengatakan bahwa Rifana hanyalah parasit di rumah ini. Ia membandingkan Rifana dengan Fatma yang menurutnya jauh lebih sukses dan mandiri. Ibu Yani dengan bangga menyebut bahwa Fatma bisa membeli barang-barang mewah dan punya usaha sendiri. Tidak seperti Rifana yang menurutnya hanya bisa menumpang hidup dan merepotkan Hamdan. Kalimat itu meluncur begitu saja, tanpa saringan, disaksikan oleh Fatma yang tersenyum puas dan Hamdan yang hanya diam terpaku tanpa membela istrinya sedikitpun. Rifana terdiam. Tangannya yang memegang sendok berhenti di udara. Hatinya terasa nyeri. Namun bukan karena sedih, melainkan karena rasa muak yang sudah memuncak. Bertahun-tahun ia menahan diri, menutupi fakta sebenarnya demi menjaga harga diri suaminya. Ia membiarkan mereka mengira bahwa gaji Hamdan yang pas-pasan itu cukup untuk membiayai gaya hidup mereka yang boros. Padahal, uang belanja, tagihan listrik, air, hingga cicilan rumah ini, sebagian besar dibayar menggunakan uang tabungan Rifana dari hasil investasinya yang tidak pernah ia pamerkan. Perlahan, Rifana meletakkan sendoknya kembali ke piring. Ia tidak jadi makan. Nafsu makannya hilang seketika digantikan oleh tekad yang bulat. Ia berdiri dari kursinya, menatap wajah Ibu Yani dengan tatapan yang sangat datar, tidak ada kemarahan yang meledak-ledak, hanya ketenangan yang mencekam. Hamdan menoleh, sedikit kaget melihat respons istrinya yang biasanya hanya menunduk jika dimarahi. Fatma pun menghentikan kunyahannya, menunggu apa yang akan dilakukan kakak iparnya itu. Dengan suara yang tenang namun tegas, Rifana berkata bahwa ia menerima ucapan Ibu Yani. Ia mengatakan, "Oke, Bu. Kalau begitu, mulai bulan ini suruh dia yang bayar semuanya." Rifana menunjuk Fatma dengan dagunya. Ia melanjutkan kalimatnya tanpa ragu,
menegaskan bahwa mulai detik itu juga, ia tidak akan lagi mengeluarkan 1 rupiah pun untuk keperluan rumah ini. Biarkan Fatma yang sukses, itu yang menanggung biaya hidup ibu dan kakaknya. Setelah mengucapkan kalimat itu, Rifana berbalik badan dan melangkah pergi meninggalkan ruang makan. Langkah kakinya mantap menuju kamar utama. Ia tidak menoleh lagi ke belakang. Di ruang makan, keheningan sempat terjadi selama beberapa detik sebelum pecah oleh suara teriakan Ibu Yani yang syok dan bingung. Ibu Yani berteriak bertanya apa maksud ucapan Rifana. Ia tidak terima dengan sikap menantunya yang dianggap kurang ajar. Hamdan, yang mulai menyadari ada sesuatu yang salah, langsung berdiri dan mengejar Rifana. Wajahnya terlihat panik, bukan karena kemarahan ibunya, tapi karena ia tahu betul apa arti ucapan istrinya. Rifana masuk ke dalam kamar dan langsung mengambil koper besar dari atas lemari. Ia membukanya dan mulai memasukkan pakaian-pakaiannya dengan cepat. Tidak ada air mata yang jatuh. Ia sudah selesai dengan drama keluarga ini. Hamdan masuk ke kamar dengan napas terengah-engah, mencoba menahan tangan Rifana. Ia bertanya apa yang sedang dilakukan istrinya dan memohon agar Rifana tidak memasukkan kata-kata ibunya ke dalam hati. Hamdan berusaha membujuk dengan alasan klise bahwa ibunya memang begitu dan Rifana harusnya sudah biasa. Rifana menepis tangan Hamdan dengan lembut namun penuh penolakan. Ia menatap mata suaminya dalam-dalam, mencari sisa-sisa keberanian laki-laki itu yang mungkin masih ada, namun nihil. Hamdan tetaplah laki-laki yang berlindung di ketiak ibunya. Rifana berkata bahwa ia lelah menjadi orang jahat di mata ibunya padahal ia yang menopang hidup mereka. Ia memutuskan untuk pergi, memberikan ruang bagi keluarga, sukses, itu untuk menikmati hasil kerja keras mereka sendiri tanpa gangguan, parasit, seperti dirinya. Hamdan terdiam 1000 bahasa. Ia tidak bisa membantah karena jauh di lubuk hatinya. Ia tahu kebenarannya. Ia tahu dari mana uang tambahan untuk membayar listrik bulan lalu. Ia tahu siapa yang melunasi tunggakan motornya diam-diam. Tapi ia terlalu pengecut untuk mengakui itu di depan ibunya. Ia membiarkan Rifana menutup koper, menyeretnya keluar kamar, dan berjalan menuju pintu depan. Di ruang tengah, Ibu Yani dan Fatma sudah berdiri berkacak pinggang. Ibu Yani kembali berteriak, menanyakan mau kemana Rifana pergi. Ia menantang Rifana untuk benar-benar pergi, dan jangan pernah kembali lagi mengemis pada Hamdan. Fatma ikut memanas-manasi, mengatakan bahwa tanpa Hamdan, Rifana akan terlunta-lunta di jalanan. Rifana hanya tersenyum tipis, sebuah senyum yang sulit diartikan oleh mereka. Tanpa menjawab sepatah kata pun, ia membuka pintu rumah dan melangkah keluar, menyongsong taksi online yang sudah dipesannya sejak di kamar tadi. Pintu tertutup, meninggalkan keluarga itu dalam kebingungan dan kemarahan yang belum mereda. Taksi online yang membawa Rifana melaju membelah jalanan kota yang mulai padat. Di dalam mobil yang sejuk itu, Rifana menyandarkan punggungnya yang terasa kaku. Beban berat yang selama ini menindih bahunya seolah terangkat perlahan, seiring menjauhnya ia dari rumah itu. Ia menatap layar ponselnya, ada belasan panggilan tak terjawab dari Hamdan. Rifana tidak berniat menjawabnya. Ia mematikan ponselnya, ingin menikmati ketenangan yang sudah lama tidak ia rasakan. Ia meminta sopir untuk mengantarnya ke sebuah apartemen di pusat kota, properti pribadi miliknya yang selama ini ia sewakan dan kebetulan baru saja kosong bulan lalu. Sementara itu, di rumah yang baru saja ditinggalkan Rifana, suasana masih terasa panas. Ibu Yani duduk kembali di kursi makan dengan napas memburu. Ia masih tidak habis pikir dengan keberanian Rifana melawan ucapannya. Ia terus mengomel, mengatakan pada Fatma dan Hamdan bahwa keputusan Rifana untuk pergi adalah hal terbaik. Menurutnya, pengeluaran rumah tangga akan jauh lebih hemat tanpa adanya parasit yang hanya bisa makan dan tidur. Fatma mengangguk setuju, sambil terus mematut diri dengan tas barunya, membayangkan betapa leganya rumah tanpa kakak ipar yang menurutnya menyebalkan itu. Hamdan duduk di sofa ruang tengah dengan wajah pucat. Ia tidak berani mengatakan apapun. Pikirannya kalut. Ia membayangkan bagaimana ia harus mengatur keuangannya mulai hari ini. Selama ini, gaji bulanannya selalu ia serahkan sebagian kecil kepada Rifana untuk dikelola, dan sisanya ia pegang untuk bensin dan rokok. Ia tidak pernah tahu rincian belanja dapur atau tagihan listrik, karena Rifana selalu berkata, cukup. Hamdan tidak pernah curiga atau bertanya lebih lanjut, ia terlena dengan kenyamanan itu. Kini, kenyamanan itu pergi membawa koper besar. Menjelang siang, masalah pertama mulai muncul. Token listrik di meteran depan rumah berbunyi nyaring, menandakan daya sudah hampir habis. Suara, tit-tit, yang konstan itu sangat mengganggu telinga Ibu Yani yang sedang menonton televisi. Ia berteriak memanggil Hamdan, menyuruh anaknya itu untuk segera membeli token listrik. Ibu Yani mengeluh kepanasan karena AC di ruang tamu tiba-tiba mati,
seiring dengan sisa token yang mencapai batas kritis. Hamdan bangkit dengan langkah gontai. Ia merogoh saku celananya dan membuka dompet. Kosong. Ia baru ingat bahwa gajinya baru akan turun 3 hari lagi, dan sisa uang pegangannya sudah habis untuk mentraktir teman-temannya kopi kemarin sore. Ia mencoba membuka aplikasi mobile banking di ponselnya, berharap ada sisa saldo yang cukup. Angka yang tertera di layar membuatnya menelan ludah, Rp35.000. Itu bahkan tidak cukup untuk membeli token listrik, agar AC bisa menyala kembali. Dengan ragu, Hamdan mendekati ibunya. Ia berkata pelan bahwa ia tidak punya uang tunai saat ini. Ibu Yani melotot, kaget mendengar pengakuan anaknya. Ia bertanya kemana perginya gaji Hamdan. Hamdan tergagap, bingung harus menjawab apa. Biasanya, jika token habis di tanggal tua seperti ini, ia tinggal bilang pada Rifana dan dalam 5 menit listrik sudah terisi kembali. Ia tidak pernah tahu bahwa Rifana menggunakan uang pribadinya untuk menutupi kekurangan itu setiap bulan. Ibu Yani mendengus kesal. Ia lalu menoleh pada Fatma yang sedang asyik maskeran di sofa sebelah. Ibu Yani meminta Fatma untuk menalangi dulu beli token listrik. Toh, Fatma baru saja pamer tas baru dan sering bercerita tentang keuntungan bisnis online-nya yang besar. Ibu Yani berkata dengan nada membanggakan bahwa adiknya pasti punya uang. Fatma yang namanya disebut, tiba-tiba menjadi salah tingkah. Gerakannya yang santai berubah kaku. Fatma beralasan bahwa uangnya sedang tidak bisa diambil, karena semuanya diputar untuk modal barang baru. Ia berdalih bahwa saldo di rekeningnya kosong, karena baru saja ditransfer ke supplier tas. Wajahnya terlihat gugup, namun ia berusaha menutupinya dengan nada suara yang tinggi, seolah tersinggung dimintai uang untuk hal sepele seperti listrik. Ibu Yani sedikit kecewa namun ia memaklumi, menganggap bahwa pebisnis memang uangnya selalu berputar. Akhirnya, suara alarm token listrik itu berhenti, bukan karena diisi, tapi karena listrik di rumah itu padam total. Televisi mati, kipas angin berhenti berputar, dan suasana rumah mendadak senyap. Ibu Yani mulai kipas-kipas dengan majalah, mengeluh kepanasan. Ia menyalahkan Hamdan yang dianggap tidak becus mengurus kebutuhan dasar rumah. Hamdan hanya bisa menunduk, pusing memikirkan dari mana ia harus mendapatkan uang. Masalah tidak berhenti di situ. Sore harinya, tukang galon langganan datang mengantar 2 galon air mineral. Biasanya, Rifana yang akan keluar membayar. Kali ini, tukang galon itu mengetuk pintu cukup lama. Ibu Yani menyuruh Hamdan membukanya. Saat tukang galon menagih pembayaran, Hamdan kembali bingung. Ia mencoba berhutang, namun tukang galon itu menolak karena catatan hutang bulan lalu pun ternyata belum dibayar. Atau setidaknya, itu yang ada di pikiran Hamdan. Padahal sebenarnya, Rifana selalu membayar tunai. Ternyata, yang dimaksud tukang galon adalah hutang rokok Hamdan yang sering diambil atas nama belanja dapur. Hamdan terpaksa membatalkan pesanan air galon itu. Tukang galon pergi dengan wajah masam sambil menggerutu. Ibu Yani yang kehausan mulai marah-marah. Ia bertanya kenapa Hamdan tidak bisa membayar air galon yang harganya murah itu. Hamdan, yang sudah tertekan sejak pagi, akhirnya tidak tahan lagi. Ia meledak. Ia berteriak bahwa ia memang tidak punya uang. Ia mengungkapkan bahwa gajinya hanya UMR dan sudah habis untuk bayar cicilan motor yang juga sering dipakai Fatma. Ibu Yani terdiam, syok mendengar teriakan anaknya. Ia bertanya, jika gaji Hamdan hanya UMR dan habis untuk cicilan, lalu uang siapa yang selama ini digunakan untuk belanja ke pasar, bayar listrik yang tagihannya besar karena AC menyala 24 jam, dan membeli makanan enak setiap hari? Hamdan menatap ibunya dengan tatapan nanar. Dengan suara bergetar, ia mengatakan kebenaran yang selama ini ia sembunyikan. Bahwa selama ini, Rifanalah yang menutupi semua kekurangan itu. Rifana yang membayar 80% pengeluaran rumah ini. Ruangan yang mulai gelap karena matahari terbenam itu terasa semakin mencekam. Ibu Yani ternganga, tidak percaya. Ia menuduh Hamdan berbohong, hanya untuk membela istrinya yang sudah kabur. Ia bersikeras bahwa Rifana tidak mungkin punya uang sebanyak itu, karena Rifana tidak bekerja kantoran. Fatma ikut menyahut dari kegelapan, mengatakan bahwa pasti Hamdan yang memberikan semua uangnya pada Rifana dan Rifana yang memegang kendali. Mereka tetap menyangkal kenyataan, mencoba mencari pembenaran atas kebencian mereka. Malam itu, rumah mewah itu gelap gulita. Hanya diterangi cahaya lilin sisa ulang tahun-tahun lalu. Makan malam tidak ada karena tidak ada bahan makanan dan kompor gas pun ternyata sudah habis isinya. Hal lain yang biasanya diurus Rifana tanpa suara. Mereka bertiga duduk dalam diam, perut mulai berbunyi, dan nyamuk mulai berdatangan. Di sisi lain kota, Rifana sedang duduk di balkon apartemennya, menikmati segelas teh hangat sambil memandang gemerlap lampu kota, merasakan kemerdekaan yang sesungguhnya.
Ia baru saja memesan makanan enak melalui aplikasi, sesuatu yang jarang bisa ia nikmati dengan tenang saat masih di rumah mertuanya. Ponsel Rifana yang baru saja ia nyalakan kembali bergetar. Sebuah pesan masuk dari nomor Hamdan. Singkat, namun penuh kepanikan. Dek, token bunyi. Ibu kepanasan. Kirim uang sebentar buat isi listrik. Rifana membaca pesan itu dengan senyum miring. Ia tidak membalas. Ia justru memblokir nomor Hamdan, lalu meletakkan ponselnya. Malam ini ia akan tidur nyenyak di atas kasur empuknya sendiri, tanpa teriakan, tanpa hinaan, dan tanpa kewajiban membiayai orang-orang yang tidak tahu berterima kasih. Ini baru permulaan dari pelajaran hidup yang akan mereka terima. Pagi itu menyapa keluarga Hamdan dengan cara yang sangat tidak bersahabat. Sinar matahari menerobos masuk melalui celah-celah jendela, langsung menghangatkan ruangan yang sudah terasa pengap karena pendingin udara mati total semalaman. Tidak ada aroma kopi, tidak ada bau nasi goreng, dan yang paling parah, tidak ada air mengalir di kamar mandi karena pompa air mati akibat listrik yang belum diisi. Ibu Yani bangun dengan wajah masam, rambutnya lepek oleh keringat, dan perutnya berbunyi nyaring meminta diisi. Ia berjalan menuju dapur dengan harapan masih ada sisa makanan semalam, namun ia hanya menemukan piring-piring kotor yang mulai dikerubuti semut. Kebiasaan Rifana yang selalu membereskan semuanya sebelum tidur kini terasa dampaknya ketika wanita itu tidak ada. Hamdan duduk di kursi meja makan dengan wajah kusut. Ia belum mandi karena harus menghemat sisa air di bak mandi untuk ibunya. Pikirannya masih kacau memikirkan bagaimana ia harus berangkat kerja nanti tanpa uang bensin dan tanpa sarapan. Fatma turun dari lantai atas dengan wajah yang ditekuk. Gadis itu juga terlihat tidak segar. Ia mengeluh kepanasan dan menanyakan kenapa listrik belum juga menyala. Ibu Yani yang mendengar keluhan itu langsung menatap tajam ke arah anak perempuannya. Ia mengingatkan Fatma akan ucapan Rifana kemarin, bahwa mulai bulan ini Fatmalah yang harus bertanggung jawab. Ibu Yani meminta uang pada Fatma, bukan lagi meminjam, tapi meminta jatah belanja untuk hari ini dan uang untuk membeli token listrik agar mereka bisa mandi dan beraktivitas. Fatma tampak gelagapan. Ia berusaha menghindari tatapan mata ibunya dengan berpura-pura sibuk mencari sinyal di ponselnya. Ia kembali beralasan bahwa uang tunainya sedang tidak ada. Ia berdalih bahwa sistem perbankan sedang gangguan, sehingga ia tidak bisa menarik uang dari rekening bisnisnya yang katanya bernilai puluhan juta itu. Ibu Yani mulai merasa ada yang aneh. Biasanya, Fatma selalu sigap jika diminta membelikan barang tersier seperti baju atau tas. Tapi kenapa untuk kebutuhan primer seperti listrik dan beras ia begitu sulit mengeluarkan uang? Namun, rasa sayang Ibu Yani pada Fatma membuatnya menepis kecurigaan itu. Ia malah menyuruh Hamdan untuk mencari pinjaman ke teman-temannya dulu, menalangi uang Fatma yang katanya tersangkut sistem. Di tengah perdebatan yang dipenuhi rasa lapar itu, terdengar suara motor berhenti di depan pagar rumah, diikuti ketukan pintu yang cukup keras. Hamdan beranjak membukanya, berharap itu bukan tamu yang akan melihat kondisi rumah mereka yang berantakan. Di depan pintu, berdiri seorang kurir pria dengan wajah lelah memegang sebuah paket besar dan selembar kwitansi tagihan. Kurir itu menyebut nama Hamdan dan mengatakan ada tagihan cicilan panci granit set seharga jutaan rupiah, dan paket perawatan wajah impor yang belum dibayar selama 2 bulan. Total tagihannya mencapai angka yang membuat mata Hamdan terbelalak, hampir setara dengan gajinya sebulan penuh. Hamdan bingung setengah mati. Ia tidak pernah merasa memesan panci semahal itu, apalagi perawatan wajah. Ia mencoba menyangkal, mengatakan bahwa kurir itu salah alamat. Namun, kurir itu menunjukkan data pemesan yang menggunakan nama lengkap Hamdan, nomor KTP Hamdan, tapi dengan nomor telepon yang sangat Hamdan kenal, nomor Fatma. Darah Hamdan mendidih seketika. Ia memanggil Fatma dengan suara menggelegar yang membuat Ibu Yani kaget dan berlari ke ruang tamu. Fatma muncul dengan wajah pucat pasi begitu melihat kurir tersebut. Ia tidak bisa mengelak lagi ketika kurir itu langsung mengenali wajah Fatma sebagai orang yang menerima barang 2 bulan lalu. Terbongkarlah semua kebohongan yang selama ini Fatma tutup rapat. Ternyata, usaha online shop yang sering ia banggakan hanyalah kedok kosong. Ia memang berjualan, tapi lebih sering merugi dan barang-barangnya ia pakai sendiri. Gaya hidup mewahnya, tas-tas baru, dan acara makan-makan di kafe mahal. Semuanya dibiayai dari hasil meminjam uang sana-sini, menggunakan fitur bayar nanti di aplikasi belanja, dan parahnya, sering menggunakan identitas Hamdan tanpa izin. Fatma adalah pengangguran yang terjerat gaya hidup hedonis. Ia tidak punya tabungan, yang ada hanyalah tumpukan hutang yang kini mulai jatuh tempo secara bersamaan. Ibu Yani terduduk lemas di kursi tamu. Wajahnya yang tadi garang kini berubah menjadi tatapan kosong yang tidak percaya. Anak kebanggaannya, yang selalu ia puji di depan Rifana sebagai wanita karir sukses, ternyata hanyalah seorang penipu di rumahnya sendiri.
Kurir itu tidak mau tahu urusan drama keluarga mereka. Ia mendesak pembayaran atau barang akan ditarik paksa dengan denda. Hamdan, yang sudah tidak punya uang sepeser pun, akhirnya membiarkan kurir itu mengambil kembali panci granit yang bahkan sudah lecet dipakai Fatma. Fatma menangis meraung-raung, bukan karena menyesal, tapi karena malu barangnya diambil. Hamdan menatap adiknya dengan tatapan jijik. Di saat suasana sedang kacau balau, ponsel Hamdan, Fatma, dan Ibu Yani berbunyi hampir bersamaan. Sebuah notifikasi pesan masuk dari grup keluarga WhatsApp. Pengirimnya adalah Rifana. Di sana, Rifana mengirimkan sebuah gambar tangkapan layar mutasi rekening selama 1 tahun terakhir. Deretan angka berwarna merah dan hijau terpampang jelas. Terlihat transfer masuk dari rekening Rifana ke rekening listrik, ke rekening belanja bulanan yang dipegang Ibu Yani, hingga pembayaran cicilan motor Hamdan. Di bawah gambar itu, Rifana menulis pesan singkat yang menohok. Bukti transfer bulanan resmi dihentikan hari ini. Selamat menikmati kesuksesan Fatma yang sesungguhnya. Silakan lanjutkan hidup kalian dengan uang hasil usaha Fatma. Hamdan membaca pesan itu dengan tangan gemetar. Fakta itu menamparnya lebih keras daripada teriakan ibunya. Selama ini, ia buta. Ia mengira gajinya cukup karena Rifana pandai mengaturnya. Ternyata, Rifana lah yang menyuntikkan dana setiap bulan agar kapal rumah tangga mereka tidak karam. Ibu Yani melihat layar ponselnya dengan mulut terkunci rapat. Angka-angka yang ditransfer Rifana jumlahnya jauh lebih besar dari gaji Hamdan. Ia menyadari bahwa gaya hidup nyaman, AC yang menyala 24 jam, makanan daging setiap hari, semuanya berasal dari dompet menantu yang ia sebut parasit. Rasa malu mulai merayap naik, bercampur dengan gengsi yang masih enggan ia lepaskan. Siang hari itu terasa sangat panjang bagi penghuni rumah yang kini kehilangan nyawanya. Listrik masih mati, air di bak mandi sudah habis tak bersisa, dan perut mereka melilit perih karena hanya diganjal air putih, itu pun sisa air galon yang tinggal setetes. Ibu Yani mengurung diri di kamar, enggan melihat wajah anak-anaknya. Ia masih syok melihat bukti transfer Rifana, namun egonya yang setinggi langit mencegahnya untuk mengakui kesalahan. Dalam hatinya, ia masih mencoba menyalahkan Hamdan yang dianggap tidak jujur soal keuangan, seolah-olah Hamdan sengaja menyembunyikan kekayaan Rifana untuk mempermalukan ibunya. Fatma, yang matanya bengkak karena menangis, kini duduk meringkuk di sofa ruang tengah. Ia tidak berani keluar rumah. Pesan dari Rifana membuatnya ketakutan, bukan karena ancaman, tapi karena kebenaran yang diungkap membuat benteng pertahanannya runtuh. Ia tahu betul bahwa tanpa bantuan Rifana, tagihan-tagihan lain yang ia sembunyikan akan segera meledak satu persatu. Dan benar saja, ketenangan semu siang itu kembali terusik. Kali ini bukan suara kurir paket, melainkan deru motor-motor besar yang berhenti tepat di depan pagar rumah. Suara knalpot yang bising memancing perhatian tetangga sekitar yang memang sudah curiga dengan keributan pagi tadi. 3 orang pria bertubuh tegap dengan wajah keras turun dari motor. Mereka tidak mengetuk pintu dengan sopan, melainkan memukul pagar besi dengan keras menggunakan gembok rantai. Suara dentingan besi beradu membuat jantung Hamdan hampir copot. Ia mengintip dari balik tirai jendela, dan langsung tahu siapa mereka. Debt collector. Wajah-wajah yang biasa ia lihat di jalanan kini berdiri di halaman rumahnya. Mereka berteriak memanggil nama Fatma. Suara mereka lantang, kasar, dan penuh intimidasi, terdengar jelas hingga ke rumah tetangga di kanan dan kiri. Ibu Yani keluar dari kamar dengan wajah pucat. Ia bertanya pada Hamdan siapa orang-orang itu. Sebelum Hamdan sempat menjawab, salah satu pria itu berteriak lagi, menanyakan keberadaan Fatma yang katanya sudah menunggak pembayaran pinjaman online ilegal selama 3 bulan. Bunga berbunga membuat hutang yang awalnya hanya untuk membeli tas bermerek ini, membengkak menjadi puluhan juta. Fatma yang mendengar namanya dipanggil dengan nada ancaman langsung lari bersembunyi ke dalam kamar mandi yang gelap, mengunci pintu rapat-rapat, meninggalkan ibu dan kakaknya menghadapi masalah yang ia buat. Hamdan, dengan sisa keberanian yang ia miliki, memberanikan diri keluar menemui mereka. Ia mencoba berbicara baik-baik, meminta waktu dan keringanan. Namun, para penagih hutang itu tidak butuh janji. Mereka butuh uang atau jaminan. Salah satu dari mereka mencengkeram kerah baju Hamdan, memaksanya untuk memanggil Fatma keluar. Hamdan yang tubuhnya jauh lebih kecil hanya bisa pasrah. Keributan itu semakin memanas hingga Ibu Yani terpaksa keluar dengan tubuh gemetar, memohon agar mereka tidak berteriak-teriak karena malu didengar tetangga. Namun, rasa malu Ibu Yani justru menjadi senjata bagi para penagih hutang. Semakin Ibu Yani memohon pelan, semakin keras suara mereka. Mereka tahu kelemahan orang-orang yang gila hormat adalah rasa malu. Akhirnya, karena Fatma tidak juga keluar dan Hamdan tidak punya uang sepeser pun,
Pemimpin kelompok penagih itu melirik motor metik besar milik Hamdan yang terparkir di teras. Itu adalah satu-satunya kendaraan operasional Hamdan untuk bekerja. Tanpa basa-basi, pria itu meminta kunci motor dan STNK. Hamdan berusaha mempertahankan motornya. Ia berteriak bahwa motor itu atas namanya, bukan nama Fatma. Itu adalah harta terakhirnya untuk mencari nafkah. Namun, penagih hutang itu mengeluarkan selembar kertas perjanjian. Di sana tertera jelas tanda tangan Fatma dan foto BPKB motor Hamdan yang ternyata pernah diam-diam difoto oleh Fatma sebagai jaminan data pendukung pinjaman. Meskipun secara hukum motor itu milik Hamdan, para penagih hutang jalanan tidak peduli dengan hukum perdata. Mereka hanya peduli jaminan. Mereka mendorong Hamdan hingga jatuh terduduk di lantai teras yang kotor. Dengan paksa, mereka mengambil kunci motor yang tergeletak di meja teras. Hamdan mencoba bangkit untuk menahan, tapi bentakan keras dari salah satu pria itu membuat nyalinya ciut. Ibu Yani hanya bisa menangis histeris melihat motor anak laki-lakinya dibawa pergi begitu saja. Motor itu menderu meninggalkan halaman rumah, membawa serta harapan Hamdan untuk bisa pergi bekerja besok. Para penagih itu pergi dengan meninggalkan ancaman bahwa mereka akan kembali lagi jika sisa hutang Fatma belum lunas minggu depan. Kepergian para penagih hutang itu meninggalkan keheningan yang menyakitkan. Namun, yang lebih menyakitkan adalah tatapan para tetangga. Di balik pagar, beberapa ibu-ibu tetangga terlihat berbisik-bisik. Suara mereka memang pelan, tapi cukup jelas terdengar oleh telinga Ibu Yani yang sensitif. Salah satu tetangga berkata dengan nada sinis, "Kirain orang kaya beneran, taunya motor ditarik debt collector. Padahal dulu waktu ada Mbak Rifana, rumah ini adem ayem aja ya, nggak pernah ada ribut-ribut begini." Tetangga lain menimpali, "Iya, gaya anaknya selangit, taunya nipu. Kasihan Mbak Rifana, pantesan dia pergi, pasti nggak kuat nanggung beban keluarga itu." Kalimat-kalimat itu menusuk jantung Ibu Yani lebih tajam dari sembilu. Wajahnya merah pada menahan malu yang luar biasa. Selama ini ia membangun citra sebagai keluarga terpandang di lingkungan itu, membanggakan kesuksesan semua anaknya, dan merendahkan menantunya. Kini, dalam waktu kurang dari 24 jam setelah Rifana pergi, citra itu hancur berkeping-keping di aspal jalanan, disaksikan oleh semua orang yang selama ini ia pameri. Ia masuk ke dalam rumah, membanting pintu dengan keras, lalu merosot di baliknya. Air matanya tumpah, bukan karena sedih kehilangan harta, tapi karena sadar bahwa tameng kehormatannya sudah hilang. Sementara di dalam kamar mandi, Fatma masih gemetar ketakutan, tidak berani keluar meskipun keadaan sudah sepi. Matahari pagi itu terasa jauh lebih menyengat daripada biasanya bagi Hamdan. Ia berdiri di pinggir jalan raya yang berdebu, menunggu angkutan umum dengan wajah yang sudah dipenuhi keringat padahal hari baru saja dimulai. Tanpa sepeda motor yang kemarin disita paksa oleh penagih utang, mobilitas Hamdan lumpuh total. Ia yang terbiasa hidup nyaman dengan kendaraan pribadi kini harus berdesak-desakan dengan penumpang lain, menghirup asap knalpot, dan merasakan betapa lambatnya waktu berjalan saat seseorang tidak memegang kendali atas perjalanannya sendiri. Pikirannya kalut, melayang pada kejadian kemarin sore yang menghancurkan harga dirinya sebagai laki-laki. Di dalam saku celananya, hanya tersisa beberapa lembar uang ribuan yang lusuh, cukup untuk ongkos pergi namun entah bagaimana ia akan pulang nanti. Ia merasa seperti prajurit yang kalah perang bahkan sebelum pertempuran dimulai, berjalan tanpa arah dengan beban rasa malu yang menggelayut berat di pundaknya. Sesampainya di tempat kerja, konsentrasi Hamdan berantakan. Ia ditegur 2 kali oleh atasannya karena melamun dan salah memasukkan data laporan harian. Teman-teman kantornya yang biasanya ia ajak bercanda kini terasa berjarak. Hamdan merasa paranoid, seolah-olah semua orang tahu bahwa motornya ditarik Leasing dan istrinya kabur dari rumah. Ia menghindari makan siang bersama rekan-rekannya dengan alasan sedang puasa, padahal perutnya perih melilit karena belum diisi nasi sejak kemarin malam. Di tengah rasa lapar dan putus asa itu, sebuah tekad muncul di benaknya. Ia harus menemui Rifana. Ia harus membujuk istrinya pulang. Bukan hanya karena cinta, jika ia jujur pada dirinya sendiri, tapi karena ia sadar bahwa hidupnya dan keluarganya tidak akan bisa berjalan tanpa manajemen dan sokongan dana dari istrinya itu. Hamdan ingat Rifana pernah menyebutkan alamat kantor pusat bisnis investasinya yang berada di sebuah gedung perkantoran elit di pusat kota. Dulu Hamdan tidak pernah peduli dan menganggap bisnis Rifana hanya usaha kecil-kecilan, tapi kini alamat itu adalah satu-satunya harapan yang ia miliki. Sore harinya, setelah meminjam uang pada teman kantornya dengan alasan dompet tertinggal, Hamdan nekat pergi ke alamat tersebut. Gedung itu menjulang tinggi dengan kaca-kaca yang memantulkan cahaya matahari sore, tampak sangat megah dan intimidatif bagi Hamdan yang penampilannya kusut. Ia melangkah masuk ke lobi dengan ragu-ragu. Pendingin ruangan di lobi itu menyambut kulitnya yang lengket oleh keringat,
memberikan kenyamanan sesaat sekaligus rasa minder yang luar biasa. Lantai marmer yang ia pijak begitu mengkilap, hingga ia bisa melihat bayangan wajahnya yang lelah di sana. Saat ia bertanya pada resepsionis di meja depan tentang keberadaan Rifana, resepsionis itu menatapnya dari ujung kaki hingga ujung kepala dengan tatapan menyelidik, seolah meragukan bahwa pria lusuh di hadapannya ini memiliki urusan dengan salah satu pimpinan di gedung itu. Namun, setelah Hamdan menyebutkan namanya sebagai suami Rifana, sikap resepsionis itu berubah menjadi sangat formal dan kaku, lalu mempersilakannya menunggu. 15 menit kemudian, Hamdan diantar naik ke lantai teratas. Pemandangan yang menyambutnya di sana membuat lututnya lemas. Itu bukan sekadar kantor kecil. Itu adalah sebuah lantai eksekutif yang sibuk, dengan puluhan karyawan berpakaian rapi yang bekerja di depan komputer canggih. Hamdan melihat logo perusahaan yang terpasang besar di dinding, sebuah nama yang sering ia lihat di iklan internet namun tidak pernah ia sadari bahwa itu adalah milik istrinya. Ia diantar masuk ke sebuah ruangan besar dengan pemandangan kota yang menakjubkan. Di balik meja kerja yang besar dan mewah, duduklah Rifana. Wanita itu tampak berbeda. Aura keibuannya yang lembut saat di rumah kini berganti dengan aura kepemimpinan yang tegas dan berwibawa. Rifana sedang memeriksa dokumen saat Hamdan masuk, dan ia tidak langsung mendongak, membiarkan Hamdan berdiri mematung di dekat pintu seperti seorang bawahan yang hendak disidang. Ketika akhirnya Rifana mengangkat wajahnya, tatapannya dingin, tanpa emosi. Tidak ada sapaan hangat, tidak ada tawaran duduk. Hamdan merasa kerdil. Ia memberanikan diri mendekat, suaranya bergetar saat memanggil nama istrinya. Hamdan mulai meracau, memohon maaf atas nama ibunya dan Fatma. Ia menceritakan kondisi rumah yang kacau balau, listrik yang mati, air yang habis, dan motornya yang ditarik debt collector. Ia mencoba menyentuh hati Rifana dengan mengatakan bahwa Ibu Yani sakit memikirkan kepergian Rifana. Hamdan berharap Rifana akan luluh, seperti biasanya. Ia berharap Rifana akan segera mengambil tasnya, pulang bersamanya, dan membereskan semua kekacauan ini dalam sekejap mata. Hamdan bahkan berjanji akan menegur ibunya dan meminta Fatma untuk lebih tahu diri, sebuah janji yang sebenarnya ia sendiri ragu bisa ia tepati. Namun, reaksi Rifana jauh dari ekspektasi Hamdan. Wanita itu tidak menangis, tidak juga marah. Ia hanya tersenyum tipis, sebuah senyum yang penuh dengan ironi. Rifana berdiri dari kursi kebesarannya, berjalan perlahan menuju jendela kaca besar yang menghadap ke kota. Tanpa menoleh pada Hamdan, ia mulai berbicara dengan nada datar. Rifana berkata bahwa selama 5 tahun pernikahan mereka, ia telah berusaha menjadi istri yang berbakti. Ia menutup mata atas penghinaan Ibu Yani, ia menutup telinga atas sindiran Fatma, dan ia menutup mulut atas ketidakmampuan Hamdan menafkahi keluarga dengan layak. Ia melakukan itu semua karena ia menghormati ikatan pernikahan. Tapi kemarin, saat Ibu Yani menyebutnya parasit di depan piring nasi yang ia siapkan sendiri, sesuatu di dalam dirinya patah dan tidak bisa disambung lagi. Rifana berbalik menatap Hamdan, tatapannya tajam menusuk. Ia menjelaskan bahwa ia bukan pergi karena marah sesaat, tapi karena ia sadar bahwa kehadirannya di rumah itu justru membuat mereka menjadi manusia-manusia cacat mental yang tidak bisa mandiri. Ia menolak disebut penolong jika itu artinya ia harus diinjak-injak setiap hari. Rifana dengan tegas menolak permintaan Hamdan untuk pulang. Ia mengatakan bahwa rumah itu adalah neraka yang ia ciptakan sendiri, karena terlalu memanjakan mereka, dan sekarang saatnya mereka belajar bertahan hidup di dunia nyata. Hamdan mencoba menyela, mengatakan bahwa mereka adalah suami istri yang harus saling melengkapi. Namun Rifana memotong ucapan itu dengan menyodorkan sebuah amplop coklat tebal yang sudah ia siapkan di atas mejanya. Hamdan menerima amplop itu dengan tangan gemetar. Ia membukanya perlahan, dan matanya terbelalak melihat isinya. Itu adalah surat gugatan cerai yang sudah ditandatangani oleh Rifana di atas meterai. Dunia seakan runtuh di sekitar Hamdan. Ia menatap Rifana dengan pandangan tidak percaya, memohon agar Rifana memikirkan ulang keputusannya. Tapi wajah Rifana sekeras batu karang. Ia berkata bahwa keputusannya sudah bulat. Ia tidak menuntut harta Gonogini karena ia tahu Hamdan tidak punya apa-apa, ia hanya menuntut kebebasannya kembali. Rifana mempersilakan Hamdan keluar dari ruangannya, karena ia memiliki rapat penting 5 menit lagi. Hamdan diusir secara halus namun menyakitkan dari kehidupan wanita yang selama ini menjadi tiang penyangga hidupnya. Perjalanan pulang dari kantor Rifana terasa seperti perjalanan menuju tiang gantungan. Hamdan berjalan kaki menuju halte bus dengan air mata yang tertahan di pelupuk mata. Ia merasa bodoh, merasa kecil, dan merasa sangat sendirian. Bayangan kemewahan kantor Rifana dan sosok istrinya yang begitu berkuasa terus menghantui pikirannya, kontras dengan kenyataan pahit yang harus ia hadapi di rumah. Langit sore berubah menjadi gelap, seolah turut berduka atas nasib Hamdan,
atau mungkin menertawakan kebodohannya selama ini yang menyia-nyiakan berlian demi mempertahankan batu kali. Ketika Hamdan akhirnya sampai di depan rumahnya yang gelap gulita, ia melihat pemandangan yang semakin meremukan hatinya. Di teras rumah, dalam remang-remang cahaya lampu jalan, ia melihat Ibu Yani sedang bernegosiasi dengan seorang tukang barang bekas keliling. Beberapa perabotan rumah seperti kursi tamu dan televisi layar datar yang dibeli Rifana setahun lalu sudah dikeluarkan ke teras. Ibu Yani tampak memelas, memohon agar barang-barang itu dihargai lebih tinggi. Namun tukang loa itu hanya menggeleng dan menawar dengan harga sadis. Hamdan mendekat, bertanya apa yang sedang terjadi. Ibu Yani menoleh dengan wajah sembab, mengatakan bahwa mereka butuh uang untuk makan malam ini dan untuk membeli token listrik agar tidak tidur dalam kegelapan lagi. Hamdan terdiam, menatap nanar pada kursi tempat ia biasa duduk santai sepulang kerja yang kini diangkut ke gerobak tua. Malam itu, Hamdan menyadari bahwa mereka benar-benar telah jatuh ke dasar jurang, dan tidak ada tangan Rifana yang akan menarik mereka naik kembali. Rumah itu kini tak ubahnya seperti neraka kecil yang panas dan pengap. Tanpa pendingin udara dan dengan sirkulasi udara yang buruk, suhu di dalam rumah meningkat drastis, sejalan dengan tensi emosi para penghuninya. Uang hasil penjualan televisi dan kursi tamu kemarin hanya cukup untuk membeli token listrik secukupnya dan stok beras serta telur untuk beberapa hari. Tidak ada lagi lauk daging, tidak ada lagi buah-buahan segar di kulkas, dan tidak ada lagi pewangi ruangan yang biasa menyebarkan aroma lavender menenangkan. Yang tersisa hanyalah bau apek dari baju kotor yang menumpuk karena mesin cuci rusak dan tidak ada yang bisa memperbaikinya, serta bau keringat dari tubuh-tubuh yang lelah dan stres. Ibu Yani, Hamdan, dan Fatma kini terjebak dalam siklus saling menyalahkan yang tidak berujung. Setiap percakapan selalu berujung pada pertengkaran. Pagi itu, keributan kembali pecah di ruang tengah yang kini terlihat melompong tanpa perabotan. Pemicunya sepele, Fatma mengeluh karena telur dadar yang dimasak Ibu Yani terlalu asin. Ibu Yani yang sumbunya sudah pendek langsung meledak. Ia membanting piring plastik ke lantai, berteriak bahwa Fatma seharusnya bersyukur masih bisa makan. Ia mengungkit-ungkit betapa tidak bergunanya Fatma yang hanya bisa berdandan dan berhutang, menyeret keluarga ke dalam lubang kehinaan. Ibu Yani meneriakkan penyesalannya telah memanjakan Fatma selama ini, menyebut anak perempuannya itu sebagai pembawa sial yang membuat Rifana pergi. Fatma tidak terima disalahkan. Gadis itu berdiri, matanya melotot menantang ibunya sendiri. Dengan suara lantang yang memekakan telinga, Fatma membalas serangan verbal itu. Ia mengatakan bahwa Ibu Yani lah yang mengajarkannya untuk hidup mewah dan memilih barang-barang bermerek demi gengsi di depan tetangga. Fatma mengingatkan ibunya bahwa setiap kali ia membeli tas baru, Ibu Yani lah orang pertama yang memujinya dan memintanya untuk pamer di arisan. Fatma menuduh Ibu Yani sebagai orang tua yang gagal mendidik anak, yang hanya mementingkan kulit luar tanpa peduli isi. Pertengkaran ibu dan anak itu begitu sengit, kata-kata kotor dan sumpah serapah terlontar begitu mudah, menghapus jejak kasih sayang yang dulu pernah ada. Hamdan hanya bisa duduk di sudut ruangan, menutup telinganya rapat-rapat, merasa kepalanya akan pecah. Ia terlalu lelah untuk melerai, terlalu lelah untuk peduli. Kondisi kesehatan Ibu Yani menurun drastis akibat stres yang berkepanjangan dan pola makan yang buruk. Ia sering mengeluh sakit kepala hebat dan dadanya terasa sesak. Namun, keluhan itu hanya dianggap angin lalu oleh Fatma. Fatma malah sibuk mengurung diri di kamar, mencoba menghubungi teman-temannya untuk meminjam uang dengan berbagai alasan bohong, mulai dari kecelakaan hingga dompet hilang. Sayangnya, reputasi buruk Fatma sudah menyebar, dan tidak ada satupun temannya yang mau membantu. Rasa frustrasi membuat Fatma semakin egois. Ketika Ibu Yani memintanya memijat kepala atau mengambilkan air minum, Fatma menolak dengan kasar, menyuruh ibunya untuk tidak manja dan melakukan semuanya sendiri. Puncaknya terjadi pada suatu malam yang gerah. Hamdan baru saja pulang dari pekerjaan serabutan yang ia dapatkan dari temannya, menjadi kuli angkut di sebuah gudang distributor, karena ia malu masuk kantor lamanya dengan pakaian lusuh dan terus-terusan meminjam uang. Tubuhnya remuk redam, tangannya lecet-lecet. Saat ia membuka pintu rumah, ia disambut oleh keheningan yang mencekam. Tidak ada suara televisi, tidak ada suara pertengkaran. Ia berjalan menuju dapur untuk mencari air minum, dan di sanalah ia menemukan ibunya. Ibu Yani tergeletak di lantai dapur yang dingin, di samping gelas pecah yang berserakan. Wajahnya pucat pasi, napasnya terdengar berat dan tersendat-sendat. Kepanikan langsung menyergap Hamdan. Ia berteriak memanggil Fatma. Fatma turun dari lantai atas dengan wajah kesal karena merasa terganggu, namun kekesalannya berubah menjadi ketakutan saat melihat kondisi ibunya. Hamdan memeriksa denyut nadi Ibu Yani yang lemah. Ia tahu ibunya harus segera dibawa ke rumah sakit. Tapi bagaimana caranya? Mereka tidak punya kendaraan. Memesan taksi online butuh saldo,
dan ponsel Hamdan sudah kehabisan paket data, sementara Fatma mengaku tidak punya uang sama sekali di aplikasinya. Hamdan yang putus asa berlari keluar rumah, mengetuk pintu tetangga sebelah dengan panik. Ia memohon bantuan untuk mengantar ibunya ke rumah sakit. Tetangga itu, Pak Rahmat, meskipun tahu tabiat buruk keluarga itu, tetap merasa kasihan melihat kondisi darurat tersebut dan bersedia mengantar dengan mobilnya. Di dalam mobil Pak Rahmat, Hamdan memangku kepala ibunya sambil terus berdoa. Fatma duduk di kursi depan, menggigit kukunya dengan gelisah, takut disalahkan jika terjadi sesuatu yang buruk pada ibunya. Sesampainya di instalasi gawat darurat rumah sakit daerah, Ibu Yani langsung ditangani oleh perawat. Hamdan diminta mengurus administrasi di loket pendaftaran. Disinilah tamparan realitas kembali menghantam Hamdan dengan keras. Petugas administrasi meminta kartu BPJS atau asuransi kesehatan Ibu Yani. Dengan tangan gemetar, Hamdan menyerahkan kartu BPJS milik ibunya. Petugas itu mengecek data di komputer, lalu mengerutkan kening. Petugas itu menginformasikan bahwa status kepesertaan BPJS Ibu Yani nonaktif, karena ada tunggakan iuran selama 2 bulan terakhir. Hamdan ternganga. Ia baru ingat bahwa selama ini Rifana yang selalu membayarkan iuran BPJS seluruh anggota keluarga melalui auto debit rekeningnya. Sejak Rifana pergi dan memutus semua aliran dana, pembayaran itu pun terhenti. Hamdan mencoba bernegosiasi, meminta agar ibunya tetap dilayani dulu dan ia akan melunasinya nanti. Petugas itu menjelaskan prosedurnya dengan tegas namun sopan, bahwa untuk pelayanan rawat inap atau tindakan lebih lanjut, tunggakan harus dilunasi atau ia harus mendaftar sebagai pasien umum dengan jaminan deposit uang muka yang jumlahnya jutaan rupiah. Hamdan kembali ke ruang tunggu dengan langkah berat. Ia menemui Fatma dan menceritakan masalah biaya tersebut. Fatma langsung histeris pelan, bertanya dari mana mereka bisa mendapatkan uang jutaan dalam waktu singkat. Hamdan menatap adiknya dengan tatapan menuntut, menyuruh Fatma menjual ponsel mahalnya atau tas-tas branded yang masih tersisa di lemari. Fatma menolak mentah-mentah, memeluk tasnya erat-erat seolah itu adalah nyawanya. Ia beralasan bahwa barang-barang itu adalah investasi masa depan dan tidak bisa dijual murah begitu saja. Pertengkaran kembali terjadi di lorong rumah sakit, disaksikan oleh pengunjung lain yang menatap mereka dengan risih. Sementara mereka sibuk berdebat soal harta yang sebenarnya tidak seberapa itu, seorang dokter keluar dari ruang IGD memanggil keluarga Ibu Yani. Dokter memberitahu bahwa Ibu Yani mengalami serangan stroke ringan akibat tekanan darah tinggi yang tidak terkontrol. Kondisinya stabil untuk saat ini, tapi membutuhkan perawatan intensif dan obat-obatan yang tidak murah. Dokter bertanya apakah mereka menginginkan kamar perawatan kelas berapa. Dulu, Ibu Yani selalu membanggakan diri hanya mau dirawat di kelas VIP jika sakit. Namun kini, Hamdan dengan suara tercekat dan kepala tertunduk dalam, harus menelan harga dirinya bulat-bulat. Ia mengatakan pada dokter bahwa mereka hanya sanggup di bangsal kelas 3, bangsal termurah yang berisi banyak pasien dalam satu ruangan tanpa AC. Malam itu, Hamdan duduk di kursi plastik keras di samping ranjang ibunya di bangsal kelas 3 yang panas dan penuh sesak. Suara rintihan pasien lain, bau obat-obatan yang menyengat, dan dengung nyamuk menjadi teman yang menyiksa. Ibu Yani belum sadarkan diri sepenuhnya. Fatma sudah pulang dengan alasan tidak betah dan ingin menjaga rumah, alasan klise untuk lari dari tanggung jawab. Hamdan menatap wajah ibunya yang tua dan ringkih. Ia menyadari bahwa neraka yang mereka rasakan sekarang bukan hanya karena kemiskinan materi, tapi karena hilangnya keberkahan dan rasa syukur yang dulu dibawa oleh Rifana. Di tengah keheningan malam rumah sakit, Hamdan menangis tanpa suara, menyesali kebodohannya yang telah membiarkan malaikat pelindung keluarga mereka pergi, demi membela ego dan keserakahan yang kini memakan mereka hidup-hidup. Cahaya matahari pagi menerobos masuk melalui jendela kaca nako yang buram di bangsal kelas 3 rumah sakit daerah itu. Sinar itu jatuh tepat di wajah Ibu Yani yang masih terbaring lemah. Bau obat-obatan yang menyengat bercampur dengan aroma minyak kayu putih dan keringat dari pasien lain di ruangan itu, membuat perut Ibu Yani mual begitu ia membuka mata. Ia mencoba menggerakkan badannya, namun rasa kaku di separuh tubuhnya membuatnya sadar bahwa ia tidak lagi sesehat dulu. Pandangannya menyapu sekeliling ruangan yang penuh sesak. Di ranjang sebelah kiri, seorang pasien batuk-batuk tanpa henti, sementara di sebelah kanan, keluarga pasien sedang ribut membicarakan biaya obat. Ini bukan kamar VIP yang biasa ia tempati jika sakit demam sedikit saja dulu. Ini adalah bangsal umum, tempat di mana privasi adalah hal yang mustahil didapatkan. Ibu Yani memanggil Hamdan dengan suara parau. Hamdan yang tertidur dalam posisi duduk di kursi plastik langsung terbangun, wajahnya kusam dan matanya merah kurang tidur. Hamdan segera membantu ibunya minum dari gelas plastik yang tersedia. Ibu Yani mulai menangis, air matanya membasahi bantal yang tipis dan keras. Ia mengeluh tentang betapa tidak nyamannya tempat itu.
Ia bertanya kenapa ia tidak dipindahkan ke kamar yang lebih layak. Hamdan hanya bisa menunduk, meremas tangannya sendiri. Dengan berat hati, Hamdan menjelaskan bahwa mereka tidak punya uang. Kartu BPJS Ibu Yani tidak bisa dipakai karena tunggakan, dan biaya perawatan semalam saja sudah membuat Hamdan pusing 7 keliling mencari pinjaman yang tak kunjung dapat. Ibu Yani terdiam, kenyataan pahit itu menampar egonya sekali lagi. Ia menyadari bahwa tanpa uang, harga dirinya sebagai nyonya besar di kompleks perumahan tidak ada artinya di sini. Ia hanyalah pasien tua yang tidak mampu bayar. Menjelang siang, seorang perawat datang membawa tagihan sementara yang harus dilunasi agar pengobatan lanjutan bisa diberikan. Hamdan menerima kertas itu dengan tangan gemetar. Angka yang tertera di sana sangat besar baginya saat ini. Perawat itu memberikan ultimatum bahwa jika sampai sore ini tidak ada pembayaran, pihak rumah sakit tidak bisa menjamin ketersediaan obat-obatan yang diperlukan. Hamdan panik. Ia mencoba menghubungi Fatma, tapi ponsel adiknya itu tidak aktif. Putus asa, Hamdan akhirnya melakukan hal yang paling ia hindari. Ia meminjam ponsel salah satu pengunjung rumah sakit, lalu mengirim pesan singkat ke nomor Rifana. Isinya bukan lagi perintah atau kemarahan, melainkan permohonan yang sangat merendah. Ia mengabarkan kondisi Ibu Yani yang kritis dan memohon bantuan biaya, berjanji akan menggantinya kelak meskipun ia sendiri tidak tahu bagaimana caranya. 1 jam berlalu tanpa balasan. Hamdan sudah pasrah, mengira Rifana benar-benar telah membuang mereka. Namun, tiba-tiba pintu bangsal terbuka. Sosok yang sangat ia kenal melangkah masuk. Rifana datang. Penampilannya sangat kontras dengan suasana bangsal yang kumuh. Ia mengenakan pakaian kerja yang rapi, bersih, dan memancarkan aura wibawa. Kehadirannya seketika menarik perhatian para penghuni bangsal lain. Hamdan berdiri kaku, lidahnya keluh. Rifana berjalan tenang mendekati ranjang Ibu Yani. Tidak ada senyum di wajahnya, hanya ekspresi datar yang sulit dibaca. Ibu Yani yang melihat kedatangan menantunya itu langsung menangis lebih keras. Ia berusaha meraih tangan Rifana dengan tangannya yang gemetar. Ibu Yani mulai meracau, meminta maaf atas semua perlakuannya selama ini. Ia mengatakan bahwa ia hilaf, bahwa ia rindu masakan Rifana, dan memohon agar Rifana mau kembali ke rumah. Kata-kata manis yang selama bertahun-tahun tidak pernah keluar dari mulutnya, kini meluncur deras karena desakan kebutuhan. Rifana membiarkan tangannya digenggam sebentar, lalu menariknya perlahan namun tegas. Ia menatap mata mertuanya itu dalam-dalam. Dengan suara yang lembut namun terdengar sangat dingin, Rifana berkata bahwa ia sudah memaafkan semuanya. Ia tidak menyimpan dendam. Namun, ia menegaskan bahwa memaafkan bukan berarti melupakan, dan apalagi kembali. Pintu masa lalu sudah ia tutup rapat-rapat. Rifana menjelaskan kedatangannya hari itu bukan untuk kembali menjadi menantu yang bisa disuruh-suruh, melainkan hanya atas dasar kemanusiaan. Ia mengeluarkan bukti pembayaran dari dalam tasnya dan meletakkannya di meja samping tempat tidur. Rifana memberitahu bahwa ia sudah melunasi seluruh biaya perawatan Ibu Yani sampai hari ini, termasuk obat-obatan untuk seminggu ke depan. Hamdan menghela napas lega, beban berat di pundaknya terangkat seketika. Ia mengucapkan terima kasih berulang kali, berharap ini adalah pertanda bahwa hati Rifana mulai luluh. Namun, harapan itu segera dipatahkan oleh kalimat Rifana selanjutnya. Rifana menegaskan bahwa ini adalah bantuan terakhir. Setelah ini, ia tidak akan merespons permintaan apapun lagi. Ia menyarankan agar Ibu Yani segera pulang setelah kondisinya stabil, karena ia tidak akan menanggung biaya rawat inap lebih lanjut. Saat pembicaraan tegang itu berlangsung, Fatma muncul di pintu bangsal. Wajahnya cerah seketika melihat sosok Rifana. Dalam pikiran sempit Fatma, kehadiran Rifana berarti sumber uang telah kembali. Tanpa rasa malu sedikitpun, Fatma menyeruak masuk, mengabaikan ibunya yang sakit, dan langsung menyapa Rifana dengan nada sok akrab. Ia bahkan berani menyodorkan tagihan pinjaman online-nya yang sudah jatuh tempo, meminta Rifana menalangi dulu dengan alasan agar nama baik keluarga tidak tercoreng. Fatma berpikir bahwa Rifana yang dulu penurut masih bisa ia manfaatkan. Tindakan Fatma ini membuat beberapa pengunjung lain geleng-geleng kepala melihat ketidakwarasan moral gadis itu. Rifana menatap Fatma dengan tatapan yang membuat nyali siapapun menciut. Ia tidak mengambil tagihan itu. Sebaliknya, Rifana berbicara dengan lantang sehingga terdengar oleh orang-orang di sekitarnya. Ia bertanya pada Fatma, di mana rasa malunya. Ibunya sedang sakit parah, kakaknya kebingungan mencari biaya, tapi Fatma malah sibuk memikirkan hutang gaya hidupnya sendiri. Rifana mengatakan bahwa ia bukan mesin ATM berjalan. Ia mengingatkan Fatma pada ucapannya sendiri dulu yang mengatakan bahwa ia sukses dan mandiri. Rifana menantang Fatma untuk membuktikan kesuksesannya itu sekarang. Fatma terdiam,
Wajahnya merah padam karena dipermalukan di depan umum dengan cara yang sangat elegan. Sebelum pergi, Rifana menatap Hamdan, Ibu Yani, dan Fatma bergantian. Ia memberikan pesan terakhir. Ia berharap uang yang ia bayarkan hari ini bisa menjadi penutup yang baik bagi hubungan mereka. Ia meminta mereka untuk tidak lagi mengganggunya, karena ia kini memiliki kehidupan baru yang jauh lebih tenang dan bahagia. Rifana berbalik badan, langkah kakinya terdengar tegas menjauh di lorong rumah sakit. Hamdan hanya bisa menatap punggung istrinya yang semakin jauh, menyadari bahwa itu adalah kali terakhir ia melihat Rifana sebagai bagian dari keluarganya. Ibu Yani kembali menangis. Kali ini bukan karena sakit fisik, tapi karena penyesalan yang mendalam. Ia sadar bahwa ia telah membuang berlian demi memungut kerikil, dan kini kerikil itu pun melukai kakinya. 2 hari setelah kejadian di rumah sakit, Ibu Yani diperbolehkan pulang. Meskipun kondisinya belum pulih total, dokter mengizinkan rawat jalan karena Hamdan bersikeras tidak mampu membayar biaya kamar jika harus menginap lebih lama. Mereka pulang menggunakan taksi online yang dibayar menggunakan sisa uang kembalian obat, uang terakhir yang dipegang Hamdan. Perjalanan pulang terasa sangat hening. Tidak ada percakapan. Fatma duduk di depan dengan wajah masam, sementara Hamdan memangku ibunya di kursi belakang. Dalam hati, mereka berharap setidaknya sesampainya di rumah, mereka bisa beristirahat sejenak di tempat yang familiar, meskipun tanpa listrik dan fasilitas mewah. Rumah adalah benteng terakhir pertahanan mereka. Namun, harapan itu hancur berkeping-keping begitu taksi berbelok masuk ke jalan depan rumah mereka. Dari kejauhan, terlihat sebuah mobil sedan hitam dan truk engkel terparkir tepat di depan pagar rumah. Beberapa orang berpakaian rapi sedang berdiri di halaman, memegang berkas-berkas. Hamdan merasakan firasat buruk yang sangat kuat. Jantungnya berdegup kencang. Ia membantu ibunya turun dari taksi dengan tergesa-gesa. Fatma yang melihat keramaian itu langsung turun dan berteriak marah, mengira mereka adalah penagih utang lagi yang datang mengganggu. Fatma membentak orang-orang itu, mengusir mereka dari halamannya. Seorang pria parubaya yang mengenakan kemeja batik melangkah maju, menghadapi amarah Fatma dengan tenang. Ia memperkenalkan diri sebagai pengacara yang mewakili pemilik sah rumah tersebut. Hamdan dan Ibu Yani ternganga. Ibu Yani, dengan suara lemah, bersikeras bahwa ini adalah rumah anaknya, rumah Hamdan. Ia menuduh pengacara itu sebagai penipu. Namun, pengacara itu dengan tenang mengeluarkan sebuah dokumen sertifikat tanah dan bangunan. Di sana tertera jelas nama pemiliknya. Bukan Hamdan, bukan pula Ibu Yani. Nama yang tertulis di sana adalah nama almarhum ayah Rifana. Terungkaplah fakta yang selama ini tidak pernah diketahui atau mungkin sengaja diabaikan oleh keluarga Hamdan. Rumah mewah yang mereka tempati selama 5 tahun ini bukanlah milik Hamdan. Dulu, saat menikah, orang tua Rifana meminjamkan rumah ini untuk ditempati agar anak dan menantunya bisa hidup mandiri. Hamdan tidak pernah membeli rumah ini, ia hanya menumpang. Selama ini Rifana diam saja, tidak pernah mengungkit status kepemilikan rumah demi menjaga harga diri suaminya. Namun, dengan perceraian yang sedang diproses dan sikap keluarga Hamdan yang keterlaluan, Rifana memutuskan untuk menjual aset warisan orang tuanya tersebut. Dan kabar buruknya bagi Hamdan, rumah itu sudah laku terjual kemarin sore. Pengacara itu menjelaskan bahwa kliennya, pembeli baru rumah ini, ingin segera menempati rumah tersebut. Ia memberikan waktu bagi Hamdan dan keluarganya untuk mengemasi barang-barang pribadi mereka hari ini juga. Truk engkel yang dibawa itu disediakan sebagai kebaikan hati, pembeli untuk membantu mengangkut barang mereka ke tempat tujuan baru. Hamdan lemas, kakinya tidak kuat menopang tubuh. Ia terduduk di teras. Ibu Yani nyaris pingsan lagi mendengar kabar itu. Rumah yang menjadi satu-satunya tempat bernaung, tempat ia membanggakan diri di depan teman-teman arisannya, ternyata bukan miliknya dan sekarang ia diusir dari sana. Fatma yang tidak terima dengan kenyataan ini mulai mengamuk. Ia berteriak histeris, menuduh Rifana sebagai wanita jahat yang ingin membunuh mereka pelan-pelan. Fatma berlari masuk ke dalam rumah, mengambil vas bunga keramik dan membantingnya ke lantai hingga pecah berkeping-keping. Ia juga menendang pintu kamar dan mencoret-coret dinding dengan spidol yang ada di meja. Tindakan anarkis Fatma ini justru menjadi bumerang. Pengacara itu segera merekam tindakan Fatma dengan ponselnya, lalu menelepon pihak kepolisian atas tuduhan perusakan properti milik orang lain. Situasi berubah menjadi kacau balau. Hamdan berusaha menahan Fatma, tapi adiknya itu sudah kalap. Tak lama kemudian, mobil patroli polisi datang. Polisi segera mengamankan Fatma yang masih berteriak-teriak memaki. Ibu Yani menangis histeris melihat anak perempuannya digelandang masuk ke mobil polisi. Ia memohon-mohon pada pengacara itu untuk mencabut laporan, tapi pengacara itu menggeleng tegas.
mengatakan bahwa hukum harus ditegakkan dan kerusakan yang ditimbulkan harus dipertanggungjawabkan. Fatma dibawa ke kantor polisi, meninggalkan ibu dan kakaknya yang kini benar-benar hancur. Di tengah kekacauan itu, Hamdan teringat sesuatu. Ia ingat ibunya pernah menyimpan uang pensiun almarhum ayahnya dalam bentuk emas batangan dan uang tunai di sebuah kotak besi kecil yang disembunyikan di bawah lemari pakaian Ibu Yani. Itu adalah tabungan keramat yang tidak boleh disentuh, disiapkan untuk keadaan darurat atau biaya naik haji. Hamdan berpikir, ini adalah saat paling darurat. Ia bisa menggunakan uang itu untuk menyewa kontrakan dan mungkin menebus Fatma. Ia berlari masuk ke kamar ibunya, menggeser lemari berat itu dengan sisa tenaganya. Ia menemukan kotak besi itu. Namun, gemboknya sudah rusak, seperti dibuka paksa. Dengan tangan gemetar dan jantung berdegup kencang, Hamdan membuka tutup kotak itu. Kosong. Tidak ada emas, tidak ada tumpukan uang merah. Hanya ada selembar kertas bon pembelian tas branded dan bukti transfer deposit judi online. Ternyata selain gaya hidup, Fatma juga diam-diam mencoba peruntungan instan yang bodoh. Hamdan meraung frustrasi. Ternyata pencuri itu ada di dalam rumah mereka sendiri. Fatma telah menghabiskan satu-satunya jaring pengaman yang mereka miliki. Sore itu berakhir dengan tragis. Hamdan dan Ibu Yani duduk di bak belakang truk engkel terbuka, di antara tumpukan kardus baju dan kasur busa tipis. Hujan mulai turun rintik-rintik, membasahi wajah mereka yang sudah basah oleh air mata. Mereka diantar menuju sebuah kontrakan petak sempit di daerah pinggiran kota yang kumuh, tempat yang sesuai dengan sisa uang di dompet Hamdan. Rumah mewah itu kini tertutup rapat, menyisakan kenangan tentang kesombongan yang kini harus dibayar mahal. Tetangga-tetangga melihat kepergian mereka bukan dengan rasa iba, melainkan sebagai pelajaran hidup yang nyata. Roda kehidupan telah berputar dengan sangat cepat, melindas mereka yang lupa diri. Kehidupan di kontrakan peta itu dimulai dengan kejutan budaya yang menyakitkan bagi Hamdan dan Ibu Yani. Bangunan sempit berukuran 3 kali 4 meter itu terasa seperti kotak korek api yang menghimpit dada. Dindingnya lembab dengan cat yang mengelupas di sana-sini, memperlihatkan lapisan semen kasar yang berjamur. Atap seng di atas kepala mereka adalah penyiksa ulung. Di siang hari ia memerangkap panas matahari hingga ruangan serasa oven pemanggang, dan di malam hari ia membiarkan suara tikus yang berlarian terdengar begitu jelas, seolah sedang berpesta di atas kepala mereka. Tidak ada lagi kasur empuk dengan spray wangi. Mereka tidur di atas kasur busa tipis yang digelar langsung di lantai keramik yang dingin, berbagi ruang dengan tumpukan kardus berisi sisa harta benda mereka yang tidak seberapa. Pagi pertama di tempat baru itu, Hamdan terbangun dengan punggung yang terasa remuk. Suara bising dari tetangga yang berteriak memarahi anaknya, suara motor dengan knalpot brong yang dipanaskan, dan dangdut koplo yang diputar keras-keras, menjadi alarm alami yang memaksa matanya terbuka. Ia menatap langit-langit yang penuh sarang laba-laba dengan pandangan kosong. Realitas menghantamnya keras sekali. Hari ini ia harus mencari uang. Bukan dengan duduk di kursi kantor ber-AC, melainkan dengan apa saja yang bisa dilakukan oleh tubuhnya yang mulai menua sebelum waktunya. Ijazah sarjananya tertahan di kantor lama, karena masalah administrasi utang piutang koperasi yang belum lunas, dan ia terlalu malu untuk kembali ke sana. Hamdan berjalan gontai menuju pasar induk yang letaknya tak jauh dari kontrakan. Hiruk-pikuk pasar di pagi buta membuatnya pusing. Bau amis ikan, busuk sampah sayuran, dan keringat manusia bercampur menjadi satu. Ia mencoba melamar pekerjaan di beberapa toko kelontong, namun ditolak karena penampilannya yang terlihat tidak bertenaga. Akhirnya, nasib membawanya ke sebuah lapak juragan beras. Ia diterima bekerja sebagai kuli panggul harian. Tugasnya sederhana namun menyiksa. Memindahkan karung beras seberat 25 hingga 50 kg dari truk ke gudang. Untuk pria yang seumur hidupnya jarang mengangkat beban lebih berat dari tas laptop, pekerjaan ini adalah neraka dunia. Di jam pertama, bahu Hamdan sudah terasa lecet. Kulitnya yang tidak terbiasa bergesekan dengan karung goni kasar mulai memerah dan perih. Kakinya gemetar setiap kali menaiki papan kayu menuju bak truk. Keringat mengucur deras membasahi seluruh pakaiannya, membuatnya lengket dan bau. Setiap kali ia ingin menyerah, bayangan wajah ibunya yang menunggu di kontrakan dengan perut lapar memaksanya untuk kembali mengangkat karung berikutnya. Ia bekerja di bawah bentakan mandor yang tidak kenal ampun, diperlakukan sama rendahnya dengan kuli lain yang bahkan tidak lulus sekolah dasar. Saat istirahat siang, Hamdan memakan nasi bungkus dengan lauk tempe orek sambil duduk di emperan toko yang kotor, menatap tangannya yang kini kasar dan bergetar. Ia teringat betapa dulu ia sering membuang makanan masakan Rifana hanya karena kurang selera, sebuah kemewahan yang kini terasa seperti mimpi di siang bolong. Sementara itu, nasib Ibu Yani tidak kalah menyedihkan. Wanita yang dulu selalu tampil necis dengan daster bordir mahal dan perhiasan emas, kini harus berhadapan dengan ember cucian yang menggunung.
Demi menyambung hidup karena uang Hamdan tidak menentu, Ibu Yani terpaksa menerima tawaran tetangga kontrakan untuk menjadi buruh cuci gosok. Ia yang dulu selalu menghina Rifana karena dianggap lamban dalam mengurus rumah, kini merasakan sendiri betapa beratnya pekerjaan domestik itu. Tangan halusnya kini keriput dan pucat, karena terlalu lama terendam air sabun yang keras. Pinggangnya yang baru sembuh dari sakit, kembali nyeri hebat karena harus duduk berjam-jam di bangku kecil menghadapi tumpukan baju kotor milik orang lain. Yang paling menyakitkan bagi Ibu Yani bukanlah rasa lelah fisik, melainkan rasa malu yang menggerogoti jiwanya. Beberapa kali ia berpapasan dengan mantan teman arisannya di jalan saat hendak ke warung. Teman-teman yang dulu memujinya, kini pura-pura tidak melihat atau melempar senyum sinis yang merendahkan. Ia mendengar desas-desus bahwa kisah kejatuhan keluarganya sudah menjadi buah bibir di kompleks perumahan lamanya. Mereka membicarakan bagaimana nyonya besar itu kini menjadi tukang cuci di kampung kumuh. Setiap gosokan sikat pada baju kotor terasa seperti menggosok harga dirinya sendiri, hingga tipis dan tak bersisa. Ia sering menangis diam-diam di kamar mandi sempit, meratapi nasib dan merindukan kenyamanan yang dulu ia sia-siakan. Di sisi lain kota, di balik jeruji besi yang dingin, Fatma menjalani karma yang tak kalah berat. Kasus perusakan properti yang dilaporkan pengacara pembeli rumah ternyata hanyalah pintu masuk bagi masalah yang lebih besar. Para korban arisan bodong yang dikelola Fatma, yang selama ini ia tutupi dengan gali lubang tutup lubang, mulai bermunculan dan membuat laporan massal. Fatma tidak bisa mengelak. Bukti-bukti chat dan transfer mengarah padanya sebagai pelaku penggelapan dana. Di dalam sel tahanan yang pengap, Fatma kehilangan segala atribut kecantikannya. Tidak ada lagi krim wajah mahal, tidak ada lagi pakaian bermerek, dan tidak ada lagi makanan enak. Fatma menjadi bulan-bulanan tahanan lain yang lebih senior. Sifatnya yang sombong dan manja membuatnya tidak disukai. Ia sering disuruh memijat kaki tahanan lain, atau membersihkan WC jongkok yang baunya memualkan. Gadis yang dulu selalu membanggakan diri dengan sebutan wanita karir sukses, itu kini meringkuk di sudut sel dengan rambut kusut dan wajah kusam berjerawat. Ia sering berteriak memanggil nama Ibu Yani dan Hamdan, berharap mereka datang menebusnya. Namun, harapan itu sia-sia. Keluarganya sendiri sedang berjuang hanya untuk makan nasi dengan garam hari ini. Fatma sendirian, terperangkap dalam jerat keserakahan yang ia pintal sendiri. Malam itu, sepulang kerja, Hamdan membawa pulang uang hasil keringatnya yang tidak seberapa. Ia membeli 2 bungkus nasi rames murah dan sebungkus obat gosok untuk ibunya. Di dalam kontrakan yang remang-remang, ibu dan anak itu makan dalam diam. Suara nyamuk berdenging menjadi musik latar yang menyedihkan. Hamdan menatap ibunya yang sedang mengunyah nasi dengan susah payah. Wajah Ibu Yani terlihat jauh lebih tua 10 tahun dari usianya. Gurat-gurat penderitaan tercetak jelas di sana. "Ibu," panggil Hamdan lirih. Ibu Yani menoleh, matanya berkaca-kaca. "Maafkan Hamdan, Bu." Hamdan gagal jadi anak yang bisa bahagiain ibu, ucap Hamdan dengan suara serak. Ibu Yani menggeleng lemah, menelan nasinya yang terasa seperti pasir. "Bukan salah kamu saja, Nak. Ibu yang salah. Ibu yang terlalu sombong. Ibu yang buta." Tangis pecah di antara mereka berdua. Penyesalan itu datang terlambat, sangat terlambat. Mereka sadar bahwa mereka telah membuang parasit yang sebenarnya adalah pohon rindang tempat mereka bernaung. Kini pohon itu telah tumbuh di tempat lain, meninggalkan mereka terpanggang di bawah terik matahari kehidupan yang kejam. 6 bulan telah berlalu sejak kejatuhan keluarga Hamdan. Waktu terasa berjalan begitu lambat bagi mereka yang menderita. Hamdan kini benar-benar telah berubah secara fisik. Tubuhnya kurus kering, kulitnya hitam terbakar matahari, dan wajahnya dipenuhi kerutan kasar. Ia masih bekerja sebagai kuli panggul di pasar, namun tenaganya semakin hari semakin berkurang. Batuk-batuk kering sering menyerangnya di malam hari, akibat debu pasar dan rokok murah yang menjadi pelariannya. Tidak ada lagi sisa-sisa kegagahan seorang suami yang dulu pernah berdiri bersanding dengan Rifana. Ia hanyalah satu dari ribuan wajah lelah yang berjuang menyambung napas di kerasnya ibu kota. Sementara itu, Fatma telah dijatuhi vonis hukuman penjara selama 3 tahun atas kasus penipuan dan penggelapan. Kabar itu sampai ke telinga Hamdan melalui surat pemberitahuan resmi, karena ia tidak punya uang untuk menyewa pengacara atau bahkan sekadar rutin menjenguk adiknya. Fatma harus menjalani masa mudanya di balik jeruji besi, sebuah harga mahal yang harus dibayar untuk gengsi dan gaya hidup palsu. Ibu Yani yang mendengar kabar itu sempat jatuh sakit lagi selama seminggu. Namun karena tidak ada biaya berobat, ia hanya bisa mengandalkan jamu gendong dan kerokan. Wanita tua itu kini lebih banyak diam. Tatapannya sering kosong, seolah jiwanya sudah separuh mati. Suatu sore yang hujan, Hamdan dan Ibu Yani sedang berteduh di sebuah warung makan sederhana,
warteg, dekat pasar setelah selesai bekerja. Mereka memesan 1 porsi nasi sayur untuk dimakan berdua, demi menghemat uang sewa kontrakan yang akan jatuh tempo lusa. Di sudut warung, sebuah televisi tabung tua menyala dengan gambar yang sedikit bersemut. Saluran televisi sedang menayangkan sebuah program bincang-bincang bisnis yang populer. Hamdan makan dengan kepala tertunduk, terlalu lelah untuk peduli pada dunia sekitar. Namun, suara yang keluar dari televisi itu tiba-tiba membuat sendok di tangan Ibu Yani terjatuh dan berdenting keras beradu dengan piring. Saya percaya bahwa setiap wanita memiliki kekuatan untuk berdiri di kaki sendiri, tanpa harus bergantung pada validasi orang lain. Suara itu, suara yang sangat familiar. Suara yang lembut namun tegas, yang dulu setiap hari menyapa mereka di pagi hari. Hamdan dan Ibu Yani serentak menoleh ke arah televisi. Di layar kaca, duduklah Rifana. Ia tampak bersinar, jauh lebih cantik dan anggun daripada yang pernah mereka ingat. Ia mengenakan busana muslimah modern yang elegan, wajahnya dipoles riasan tipis yang memancarkan aura kesuksesan. Di bawah namanya yang tertera di layar, tertulis keterangan, Rifana, CEO founder platform investasi syariah terbaik tahun ini. Jantung Hamdan serasa berhenti berdetak. Ia melihat mantan istrinya sedang diwawancarai oleh host terkenal, menceritakan perjalanan bisnisnya yang kini telah merambah pasar internasional. Rifana bercerita dengan tenang, cerdas, dan penuh percaya diri. Tidak ada lagi jejak wanita penurut yang dulu sering dibentak di dapur. Ia adalah sosok wanita karir yang disegani. Host acara itu kemudian bertanya, "Ibu Rifana, perjalanan Anda sangat inspiratif. Apa yang menjadi titik balik terbesar dalam hidup Anda sehingga Anda bisa sesukses ini? Apa motivasi terbesar Anda?" Rifana tersenyum ke arah kamera. Senyum itu seolah menembus layar kaca dan menusuk tepat ke jantung Hamdan dan Ibu Yani yang sedang duduk mematung di warung kumuh itu. Dulu, Rifana memulai ceritanya, matanya menerawang sejenak, "Ada seseorang yang sangat dekat dengan saya, pernah menunjuk wajah saya dan berteriak bahwa saya hanyalah parasit. Dia bilang saya tidak berguna dan hanya menjadi beban." Penonton di studio terdengar menarik napas kaget. Rifana melanjutkan, "Kata-kata itu sangat menyakitkan saat itu. Tapi hari ini, saya justru berterima kasih pada orang tersebut. Kalimat, parasit, itulah yang menampar saya untuk bangun. Kalimat itu memotivasi saya untuk membuktikan siapa sebenarnya yang menghidupi siapa, dan siapa yang sebenarnya parasit. Saya keluar dari lingkungan toksik tersebut, dan sejak saat itu, sayap saya yang patah tumbuh kembali, lebih kuat dari sebelumnya." Di warung makan itu, keheningan terasa mencekam di meja Hamdan. Pengunjung lain di warung itu berdecak kagum mendengar kisah Rifana, tanpa tahu bahwa tokoh antagonis dalam cerita itu sedang duduk di sebelah mereka sambil gemetar hebat. "Hebat ya Bu itu," celetuk pemilik warung sambil mengelap meja. "Pasti nyesel banget tuh orang yang ngatain dia parasit. Udah cantik, pinter, kaya lagi. Laki-lakinya pasti bego banget ngelepasin berlian kayak gitu." Komentar polos pemilik warung itu